Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Atin, Bu Mara, dan teman-teman semuanya. Kami di sini kelompok 2 dari grupnya Bu Atin akan menjelaskan jurnal karya Josina van der Kolk yang berjudul Dikotomi Auxiliaris dalam Bahasa Jawa, yaitu bukti dari dua dialek. Next. Untuk anggota kelompok 2 sendiri ada Roslinda Azahro, Nova Andriana, Siti Robea Arfandasya Putri, dan saya sendiri Nabila Safanisa. Next. Pokok pembahasan dalam presentasi kali ini adalah tentang properti tata bahasa itu apakah unik untuk secara dialek tertentu atau umum untuk secara bahasa keseluruhan. Yang kedua, apakah pembagian menjadi dua jenis auxiliaris dalam fronting auxiliary adalah properti khusus untuk peranakan Jawa atau umum di semua dialek Jawa. Yang ketiga, apakah pembagian ini khusus untuk front bantu? Mengingat sifat sintaksis dari dua jenis alat bantu, kita mungkin berharap untuk melihat dikotomi ini direplikasi dalam konstruksi lain. Next. Tujuan utama dari makalahnya yaitu untuk menyelidiki pertanyaan tersebut dari perspektif dua dialek pribumi dalam bahasa Jawa yang secara geografis dan etnis berbeda dari bahasa Jawa peranakan, yaitu bahasa Jawa Paciran di Jawa Timur dan bahasa Jawa standar di Yogyakarta dan Solo. Next. Untuk selanjutnya ada pengantar. Bahasa Jawa digunakan di pulau di Indonesia, dialeknya dibagi atas 3, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di dalam dan di seluruh pengelompokan dialek ini, dialek Jawa dikenal memiliki keragaman tata bahasa dan leksikal. Kemudian bahasa Jawa peranakan berbeda dari dialek Jawa lainnya, karena merupakan bahasa campuran yang diucapkan oleh etnis Tionghoa, yang terutama dicirikan oleh kata-kata leksikal Indonesia, beberapa kata pinjaman leksikal Cina dan Belanda, dan kata-kata fungsional Jawa. Mengingat bahasa Jawa peranakan memiliki ciri khas baik dalam fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Next. Saya akan menjelaskan tentang dua jenis kata bantu dalam peranakan Jawa. Menurut Cole dan kawan-kawan mengilustrasikan bahwa bantuan tambahan di pertanyaan ya tidak ada yang membagi perangkat pembantu menjadi dua jenis dalam bahasa Jawa peranakan dengan fokus pada dialek yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti pada gambar, itu merupakan contoh. Front tambahan untuk membentuk pertanyaan ya tidak ada yang membagi himpunan bantu menjadi dua set. Yang pertama, untuk fronting bisa berhadapan seperti iso bisa dalam contoh 1, sementara set kedua yang melarang fronting seperti meh atau akan dalam contoh 2. Selanjutnya ini Cole dan kawan-kawan menunjukkan bahwa auxiliary fronting adalah gramatikal dengan hanya subset dari auxiliary seperti pada contoh pertama. Ini contoh keduanya menunjukkan bahwa pembagian ini berkolerasi dengan posisi sintaksis relatifnya, yaitu hanya alat bantu rendah pernah, gelem atau ingin, iso atau bisa di depan sementara pembantu Inggris, wish atau sudah, harus atau harus, meh atau akan, dan g tidak bisa. Cole dan kawan-kawan juga memperdebatkan struktur yang ditunjukkan pada gambar pertama, di mana auxiliaris tinggi yang tidak dapat dipindahkan ditempatkan di head fungsional, sementara auxiliaris rendah yang dapat dipindahkan ditempatkan di head verbal di atas leksikal VP. Next. Selanjutnya metodologi. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data masing-masing berbeda antara bahasa Jawa Paciran dan Jawa standar. Gunanya untuk memahami dan menguatkan data dari perspektif yang berbeda. Untuk bahasa Jawa Paciran sendiri menggunakan elicitation baik dalam pengaturan individu atau kelompok. Setiap kalimatnya dinilai secara tata bahasa oleh setidaknya 4 hingga 8 pembicara. Untuk memastikan apakah dikotomi pembantu itu khas Jawa peranakan, penelitian fokus pada dua dialek yang dipisahkan berdasarkan geografi dan etnis. Next. Untuk penilaiannya sendiri, secara keseluruhan mewakili penilaian tata bahasa. Untuk bahasa Jawa standar menggunakan metode penilaian tipe Likert melalui kuesioner atau lebih memahami nuansa perilaku alat bantu berbagai konstruksi sintaksis. Yang kedua, hasil kuesioner pada auxiliary fronting berdasarkan 10 peserta dan hasil VP topikalisasi dan subjek, jawaban tambahan masing-masing didasarkan pada 10 peserta. Yang terakhir, kuesioner dirancang melalui Google Formulir dan peserta direkrut melalui email dan Facebook. Next.
Untuk pembagian auxiliary sidionik untuk peranakan Jawa ada contohnya pada gambar di tabel 1. Berikut adalah perangkat membantu dalam bahasa peranakan, paciran Jawa, dan Jawa standar. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Roslinda. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang divisi auxiliaries dalam bahasa Jawa. Untuk bahasa Jawa Paciran, berdasarkan perbandingan di tabel 1, alat bantu yang tinggi tidak dapat dipindahkan meliputi yang pertama wes atau sudah, kudu atau harus, ape atau akan, mage atau baru saja. Dan himpunan alat bantu rendah yang dapat dipindahkan akan mencakup tahu atau pernah, gelem atau mau, iso atau bisa. Next. Berdasarkan perbandingan melalui bentuk-bentuk leksikal saja, oleh atau boleh akan slide-nya akan termasuk dalam bahasa Jawa Paciran karena tidak ada bahasa serumpun dalam bahasa Jawa Peranakan yang tercatat di Gol dan kawan-kawan tahun 2008. Demikian pula untuk bahasa Jawa Standar, wis atau sudah, kudu atau harus, arep atau akan, bakal atau akan, lagi atau sedang, merupakan himpunan alat bantu tinggi yang tidak dapat dipindahkan, dan tahu, pernah, gelem, mau, iso, bisa, oleh, mengizinkan, untuk mengizinkan, merupakan himpunan alat bantu rendah yang dapat dipindahkan. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan sintaks untuk memahami dikotomi pembantu bahasa Jawa, Paul dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembagian antara dua jenis pembantu dalam bahasa Jawa Peranakan relatif terhadap tinggi sintaksisnya. Hanya pembantu rendah yang dapat maju dengannya dan tidak ada pertanyaan sementara organisasi pelengkap tinggi. Oleh karena itu, investigasi keurutan sintaksis relatif dari alat bantu dapat menunjukkan misalnya jenis alat bantu yang mana oleh atau boleh dalam dialek Jawa Paciran. Itu adalah gambar yang menjelaskan urutan sintaksis pembantu dalam bahasa Jawa Paciran. Selanjutnya, frontal auxiliaries dalam bahasa Jawa Paciran dan standar. Dalam bahasa Jawa Paciran, himpunan kata bantu ditemukan secara gramatikal di depan pertanyaan ya dan tidak. Kelompok ini berkorelasi dengan tinggi sintaksis rendah dibandingkan dengan kata bantu lainnya. Nah, ini adalah merupakan contoh-contohnya dalam jurnal tersebut. Next. Ini adalah kata bantu dalam Jawa Paciran yang tidak dapat terbentuk di depan pertanyaan ya dan tidak. Jadi dalam bahasa Jawa Paciran fronting dan juga dalam bahasa Jawa Peranakan, himpunan membantu menjadi dua jenis. Yang rendah dapat berada di depan kalimat dan yang tinggi tidak dapat. Dalam bahasa Jawa Standar seperti yang diucapkan di Kerajaan Yogyakarta dan Solo, berdasarkan perbandingan bahasa pembantu antara bahasa Jawa Standar dan bahasa Jawa Peranakan seperti pada tabel 1 di atas, mereka memprediksi itu wis atau sudah, kudu atau harus, arep, akan, bakal, akan, dan lagi atau sedang merupakan himpunan alat bantu yang tidak dapat dipindahkan. Dan tahu, pernah, gelem, rela, iso, bisa, dan untuk mengizinkan merupakan himpunan alat bantu bergerak dalam bahasa Jawa Standar. Berikut adalah contohnya. Next. Sementara bakal atau akan tidak memiliki kata serumpun dalam bahasa Jawa Paciran atau mungkin dalam bahasa Jawa Peranakan. Begitu pula saat entuk atau mengizinkan tidak memiliki bentuk yang sesuai dalam bahasa Jawa Paciran atau Jawa Peranakan. Singkatnya, hasil dari bahasa Jawa Paciran dan Jawa Standar yang menggunakan metode independen adalah penting karena sebelumnya tidak diketahui apakah pembagian dalam himpunan pembantu merupakan properti dalam dialek Jawa lain di luar dialek Jawa Peranakan. Fakta bahwa pembagian ini terjadi dalam dialek yang berbeda secara geografis dan etnis menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan milik umum orang Jawa. Selanjutnya, terima kasih, cukup sekian dari saya.
Ya, kali ini dengan saya Nova Andriana yang akan menjelaskan mengenai divisi auxiliaris tidak unik di founding auxiliaris. Dalam musik lain, peninjau memperhatikan bahwa alat bantu tinggi West sudah dikelompokkan dengan bantu rendah sebagai gramatikal dalam analisis jawaban. Sedangkan bantu tinggi lainnya Arab, akad, dan kudu harus tidak dalam tata bahasa seperti yang diilustrasikan dalam contoh pertama untuk alat bantu tinggi dan contoh kedua untuk satu alat bantu rendah. Seperti yang sini, tampaknya di sini adalah diagram dan dia lagi caranya lagi. Pembantu tinggi lainnya berperilaku dalam bahasa Jawa Paciran yaitu Jawa Timur. Semua pembantu kecuali Kerang serumpun dengan Arab atau akan dapat diterima dalam jawaban elipsis yang menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan antara bantu tinggi dan rendah dalam konstruksi ini dalam dialek ini juga. Non-dikotomi pembantu dalam jawaban elipsis menunjukkan bahwa orang Jawa membuat perbedaan antara gerakan dan operasi elipsis yang harus dieksplorasi lebih jauh. VB topikalisasi membedakan antara auxiliary tinggi dan juga rendah. Di sini sudah ada gambarnya. VB topikalisasi membagi bantu menjadi dua jenis yang sama, seperti kalau bantu di yes, tidak ada pertanyaan dalam bahasa Jawa Paciran Jawa standar. Topikalisasi VB dalam bahasa Jawa seperti dalam bahasa Inggris membutuhkan konteks yang menonjol dan dalam konteks yang disediakan. Topikalisasi VB dapat terjadi dengan beberapa bantu, selama yang paling khas adalah pembantu yang rendah. Misalnya, kemudian bantu tinggi diikuti oleh bantu rendah seperti dengan West sudah tahu metode 17 di atas sudah bantu dengan baik. Model jawaban seperti mangan bernyanyi seperti santai Pak Bambang itu sangat tidak alami. Jawaban sebenarnya itu seperti mangan bernyanyi seperti santai Pak Bambang itu sangat tidak wajar. Konstruksi yang wajar untuk kalimat jawaban dalam bahasa Jawa adalah iya atau tidak. SPO, subjek pada dalam subjek. Jadi, strukturnya yang dibalik menjadi tidak wajar. Tapi ini dikasih angka 3 karena nomor struktur yang dibalik jawaban tersebut terhubung dalam konteks kesulitan. Sebuah konstruksi yang wajar untuk jawaban dalam bahasa Jawa, ya atau tidak, subjek, predikat, objek. Jadi struktur yang dibalik itu tidak wajar, tapi untuk beberapa angka yang strukturnya dibalik, kan jawabannya bisa diterima dalam konteks cakapan verbal. Yang penting, topikalisasi VB dengan pembantu rendah dianggap jauh lebih alami daripada topikalisasi VB dengan pembantu tinggi dalam bahasa Jawa standar. Seperti yang diterangkan oleh komentar terakhir, untuk meringkas, perolehan dan pemeningkatan hasil juga memberikan bukti bahwa dua dialek berbeda yaitu Jawa Paciran dan juga Jawa standar diizinkan hanya tambahan rendah di VB topicalization. Yang penting, topikalisasi VB dengan pembantu rendah dianggap jauh lebih alami daripada topikalisasi VB dengan pembantu tinggi dalam bahasa Jawa standar. Subjek jawaban tambahan membedakan antara bantu tinggi dan juga rendah. Subjek jawaban tambahan untuk ya tak perlu dipertanyakan. Juga membagi pembantu dalam bahasa Jawa Paciran dan bahasa Jawa standar menjadi dua hitungan yang sama. Seringkali dalam situasi sehari-hari cukup jawabannya iyo dan olah saja. Tidak seperti bahasa Inggris yang diikuti dengan subjek seperti misalnya. Seringkali dalam percakapan sehari-hari itu cukup dalam jawab ya dan tidak. Itu S seperti bahasa Inggris yang diikuti S postpaid ya atau tidak. Oleh karena itu, data dari bahasa Jawa Paciran dan bahasa Jawa standar menggambarkan bahwa konstruksi sintaksis ketiga mengelompokkan alat bantu ke dalam dua kelas yang sama, menunjukkan bahwa pembagian ini tidak unik hanya untuk satu jenis konstruksi bagian depan bantu. Selanjutnya adalah memperluas analisis dari Cole dan kawan-kawan. Cole dan kawan-kawan tahun 2008 mengusulkan analisis berbasis gerakan untuk menjelaskan
dikotomi pembantu dalam fronting, pembantu dalam bahasa Jawa peranakan telah ada di tabel. Seperti pelajaran bahasa Jawa pembantu kudu, setelah Jawa pembantu yaitu kudu harus, depan dalam ya tidak, pertanyaan tidak, lisensi VP topikalisasi tidak, lisensi subjek jawaban tambahan tidak ada. Ya, Bantu rendah memungkinkan jejak sebagai pelengkap, tetapi pembantu tinggi melarang jejak dalam cakupannya. Misalnya, dalam bahasa Jawa memungkinkan ekstraksi objek langsung serta ekstraksi tambahan yang artinya pembantu tinggi melakukan kemungkinan jejak dalam cakupannya. Dalam tata bahasa menjelaskan perbedaan dalam menitipkan jejak gerakan sebagai pelengkap. Lalu PS tidak mengizinkannya. Dalam hal tersebut, tinggi sintaksisnya tidak menjadi masalah, melainkan sebuah jejak dapat terjadi sebagai pelengkap atau tidak. Hal tersebut bertentangan dengan perpanjangan alami terkait perbedaan tata bahasa antara tinggi dan rendah dalam topikalisasi VP untuk posisi struktural mereka. Selanjutnya, Paul dan kawan-kawan tahun 2008 secara singkat mengusulkan bahwa perbedaan antara tinggi dan rendah pembantu adalah posisi struktural mereka serta make-up fitural mereka. Generalisasi deskriptif untuk topikalisasi VP adalah bantu rendah memungkinkan jejak sebagai pelengkap atau jejak VP, tetapi tinggi tidak, atau VP trace. Gambar di samping itu merupakan perbedaan yang wajar antara pembantu tinggi dan rendah dalam bahasa Jawa peranakan. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pembagian bantu menjadi 2 set untuk bantu fronting juga diadakan dalam dialek bahasa Jawa yang dituturkan di Pacitan, Jawa Timur, serta dalam bahasa Jawa standar seperti dituturkan di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan 2 metodologi independen, tugas elisitasi dan tugas pemeringkatan tipe Likert melalui kuesioner, menyarankan pembuktian dari metode kerja lapangan yang berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian menjadi 2 kelompok pembantu tidak hanya terjadi dalam tidak hanya terjadi pada orang Jawa peranakan dan sebaliknya, menunjukkan bahwa pembagian ini adalah milik umum orang Jawa di semua dialek. Baik. Berikut adalah presentasi dari kelompok 2. Semoga berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.